Halo sahabat pejuang P3K, kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi P3K Bidan, yaitu tentang kala satu persalinan ya. Oke, jadi kala satu persalinan adalah kala pembukaan yang berlangsung antara pembukaan 0 sampai pembukaan lengkap. Tanda gejala pada kala satu ini dimulai bila timbulnya his dan mengeluarkan lendir darah. Lama kala satu pada primigrapida adalah 12 jam, pada multigrapida sekitar 8 jam. Pembukaan primigrapida 1 cm per jam, pembukaan multigrapida 2 cm per jam. Nah, yang pertama ada kala satu pas persalinan fase laten. Kala satu juga terdiri dari dua fase, yaitu ada fase laten dan fase aktif. Fase laten di mana pembukaan serviks berlangsung perlahan sampai 3 cm dan lamanya 7 sampai 8 jam. Yang kedua yaitu ada kala satu fase aktif. Nah, fase aktif ini berlangsung selama 6 jam. Fase aktif dibagi menjadi 3 fase, antara lain yang pertama fase akselerasi, yaitu dalam waktu 2 jam pembukaan 3 cm menjadi 4 cm. Yang kedua dilatasi maksimal, yaitu dalam waktu 2 jam pembukaan sangat cepat dari 4 cm menjadi 4 cm. Yang ketiga ada fase deselerasi, yaitu pembukaan menjadi lambat kembali dalam waktu 2 jam dari pembukaan 9 menjadi lengkap. Nah, dalam kala satu fase aktif itu kita melakukan asuhan kebidanan persalinan kala satu, yaitu meliputi pemeriksaan fisik pada ibu bersalin, pemeriksaan dalam atau vaginal toucher, persiapan alat, bahan, dan obat-obatan untuk asuhan persalinan, nifas, dan bayi baru lahir. Kita ada contoh soal ya teman-teman. Yang pertama yaitu Nyonya L 25 tahun G1P0A0, hamil 39 minggu, datang ke puskesmas pukul 9, mengeluh perut kencang-kencang. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/70, nadi 78 kali per menit, respirasi 22 kali per menit, TFU 32 cm, kepala sudah masuk 2/5. Hasil VT pembukaan serviks 8 cm, selapun ketubat masih utuh. Ibu mengatakan cemas menghadapi persalinan. Diagnosa kebidanan Nyonya L adalah A. Infartu kala 1 fase aktif akselerasi, B. Infartu kala 1 fase aktif dilatasi maksimal, C. Infartu kala 1 fase aktif deselerasi, D. Infartu kala 1 fase laten. Nah, dilihat kata kuncinya ya teman-teman. Tadi di soal itu disebutkan pembukaan 8 cm ya. Jadi 8 cm itu masuk ke fase dilatasi maksimal ya teman-teman. Nah, ini fase akselerasi yaitu dalam 2 jam pembukaan 3 cm menjadi 4 cm. Fase dilatasi maksimal yaitu dalam waktu 2 jam pembukaan sangat cepat dari 4 cm menjadi 9 cm. Yang ketiga fase deselerasi yaitu pembukaan menjadi lamban kembali dalam waktu 2 jam. Pembukaan 9 menjadi lengkap. Nah, tadi di dalam soal itu dilihat ya teman-teman, pembukaannya 8 cm ya. Jadi jawabannya adalah fase dilatasi maksimal ya teman-teman. Oke, ada contoh soal lagi yaitu Nyonya L 25 tahun G1P0A0, hamil 39 minggu, datang ke puskesmas pukul 9. Nah, ini masih yang tadi ya teman-teman, tapi kita lihat pertanyaannya itu. Sesuai dengan kasus Nyonya L, penurunan kepala berada pada, nah ini ditanyakannya itu tentang penurunan kepala ya. Kalau tadi kan pembukaan ya. Nah, di sini kita lihat sudah masuk 2/5 nih. Masuk kemana nih 2/5? A. Hodge 1, B. Hodge 2, C. Hodge 3, D. Hodge 4. Nah, oke, kalau bidang Hodge saya yakin teman-teman sudah pada pinter ya teman-teman. Nah, tadi ditanyakan itu yaitu Hodge 2/5 ya. Jadi adalah masuknya ini ke Hodge 3 plus ya teman-teman. Teman-teman bisa screenshot atau dibaca lagi ya ini bidang Hodge-nya, dari mulai Hodge 5/5, 4/5, 3/5, 2/5, 1/5, dan 0/5 ya. Jadi jawabannya yaitu masuk Hodge 3 plus ya teman-teman.
Oke, contoh soal selanjutnya yaitu seorang perempuan usia 30 tahun infartu kala 1 fase aktif datang ke PMB hasil anamnesis mulus sejak 5 jam yang lalu, sekarang semakin seringnya. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 88 kali per menit, suhu 36,5, pernapasan 22 kali per menit, TFU 34 cm, kepala masuk 3/5, PD porsio tipis dan lunak, pembukaan 8, selaput ketuban positif, teraba fontanel anterior Hodge 3. Nah, apakah presentasi janin pada kasus tersebut? A. Presentasi muka, B. Dahi, C. Dagu, D. Mulut, dan E. Kepala. Nah, kata kuncinya yaitu teraba fontanel anterior ya. Nah, kita coba bahas satu-satu. Presentasi kepala yaitu terabanya presentasi puncak kepala adalah bagian terbawah janin yaitu puncak kepala pada pemeriksaan dalam teraba UUB yang paling rendah dan UBB sudah berputar ke depan. Nah, presentasi muka adalah keadaan di mana kepala hiperekstensi sehingga oksiput tertekan pada punggung janin dan muka merupakan bagian terendah. Nah, jika kepala janin dapat berfleksi parsial dengan presentasi fontanel anterior atau bregma presentasi sinsiput atau pada kasus terekstensi parsial menimbulkan presentasi dahi. Presentasi sinsiput dan dahi sifatnya sementara karena pada saat persalinan berlangsung ya. Oke, jadi jawabannya adalah presentasi dahi ya teman-teman. Nah, soal selanjutnya yaitu seorang perempuan usia 36 tahun, G5P30, hamil 38 minggu, infartu kala 1 fase aktif di PMB, 30 menit kemudian ketuban pecah spontan, pembukaan 8 cm, hasil pemeriksaan ibu mengalami sesak nafas dan wajah kebiruan setelah ketuban pecah, nah gelisah dan mengeluarkan banyak keringat. Tekanan darah 90/60, nadi 110 dan kecil, suhu 36, pernapasan 34. Diagnosis apakah yang tepat pada kasus tersebut? A. KPD, B. Shock sepsis, C. Penyakit jantung, D. Shock neurogeni, E. Emboli air ketuban. Nah, yang terjadi pada proses persalinan, kondisi pada kasus di atas yaitu mengarah pada emboli air ketuban. Nah, emboli air ketuban merupakan sindrom di mana cairan ketuban memasuki sirkulasi darah maternal. Tiba-tiba terjadi gangguan pernafasan yang akut dan syok. Nah, yang ditandai dengan sesak nafas, wajah kebiruan, terjadi gangguan sirkulasi jantung, tekanan darah mendadak turun, dan nadi kecil. Jadi, ini jawabannya adalah adanya emboli air ketuban ya, teman-teman.